Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang definisi kualitas dan sejarah kualitas manajemen mutu terpadu yang didasari oleh Pak Nandang. Di sini kelompok saya beranggotakan yang pertama ada Dila Fadilah, yang kedua ada Komala Sari, yang ketiga Muhammad Rizal Aldi, yang terakhir ada saya. Saya sendiri adalah Siti Nursuhaini. Selanjutnya yang pertama akan dipresentasikan oleh Dila Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kualitas, yaitu kualitas menurut para ahli, yakni kualitas adalah suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang atau sekelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya menurut Juran 1962. Dan menurut Crosby 1972, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi affordability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang, menurut Deming 1982. Dari beberapa pengerjaan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep kualitas memiliki arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun eksternal, atau dalam arti optimal adalah sebagai pemenuhan atas tuntutan atau persyaratan pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya ada manfaat perbaikan kualitas. Manfaat perbaikan kualitas yaitu untuk meningkatkan laba, yang dimana memiliki dua alur untuk mencapai manfaat perbaikan kualitas, yakni melalui perbaikan posisi, persaingan, dan meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan. Alur pertama yaitu memperbaiki posisi persaingan yang nantinya mempengaruhi harga yang bisa ditingkatkan lebih tinggi dan meningkatkan pangsa pasar untuk meningkatkan penjualan sehingga akan mencapai manfaat dari perbaikan kualitas, yakni meningkatkan laba. Sedangkan alur kedua yaitu meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan akan mempengaruhi pengurangan biaya operasi sehingga dapat meningkatkan laba. Dimensi kualitas perusahaan manufaktur. 1. Dimensi performance atau biasa disebut kinerja. 2. Dimensi fitur. 3. Dimensi kendala atau reliability. 4. Dimensi conformance atau kesesuaian. 5. Dimensi daya tahan atau durability. 6. Dimensi serviceability. 7. Dimensi estetika. 8. Dimensi konsep, citra, dan reputasi produk. Dimensi kualitas perusahaan jasa. 1. Reliability, kemampuan untuk memberikan jasa dengan sangat memuaskan. 2. Responsive, kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanda ketiga, asuransi kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staff, bebas dari budaya, risiko, dan keraguan-raguan. 4. Empati,
kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Kelima, dan 17, fasilitas fisik perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. Di sini ada sistem kualitas modern. Menurut Gaspar, sistem kualitas modern dibagi dalam 3 bagian. 1, kualitas desain, 2, kualitas komponen, 4, kualitas pemasaran dan pelayanan purna jual. Hubungan sistem kualitas, permintaan pasar, kualitas desain, desain produk, sertifikasi produk. Kualitas konformitas ada produk. Mutu pemasaran dan pelayanan penjual, pemasaran dan Berdasarkan pandangan yang demikian, maka posisi inspektor menjadi penting. Mereka melakukan pengawasan dengan mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Untuk memudahkan kerja mereka, maka penggunaan konsep statistik yang dikembangkan untuk dapat diaplikasikan dalam pengendalian variabel produk seperti panjang, lebar, berat, tinggi, dan daya tahan melalui pengembangan sampel untuk menguji penerimaan kualitas produk. Pemanfaatan konsep statistik di bidang manajemen kualitas saat itu diprakarsai oleh para ahli seperti Walter A. Stewart, H.F. Dodge, dan H.G. Romig. Selanjutnya, Selanjutnya, evolusi kualitas atau mutu. Di era globalisasi modern sekarang ini, mutu atau kualitas bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan. Anda mungkin pernah melihat iklan atau billboard di kota Anda yang mengatakan bahwa mereka lebih baik, lebih cepat, lebih aman, dan sebagainya. Mereka mencoba memposisikan diri seolah lebih unggul dari yang lainnya, lebih menguntungkan dari pesaing mereka. Sekarang sudah saatnya bahwa kualitas tidak lagi semata berbicara tentang produk atau jasa, tetapi lebih dari itu, mutu sudah memainkan peranan penting dalam pemasaran dan pemerakaan atau branding. Suatu perusahaan hanya dapat menghasilkan keuntungan apabila mempunyai pasar sasaran atau target pasar atau target market dengan pangsa pasar yang menguntungkan. Jika marketing dan branding merupakan kata kuncinya, maka mutu adalah merupakan komponen paling penting yang menyokongnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rizal Aldi. Selanjutnya ada yang pertama, zaman dulu biarkan konsumen yang teliti. Pada masa ini dan kemungkinan pada awal revolusi industri, jumlah produser jauh lebih sedikit dibanding dengan permintaan pasar. Dengan begini, produser mengatakan biarkan konsumen yang teliti. Produser tinggal memasok produk mereka ke pasar tanpa terlalu peduli dengan kualitas. Dan pada saat itu mereka dapat membuat keuntungan yang besar. Yang kedua ada zaman infeksi, yaitu memisahkan yang jelek dari yang baik. Karena untung besar yang menjanjikan, bisnis menarik lebih banyak orang atau pelaku bisnis untuk melakukan hal yang sama. Kompetisi menjadi lebih meningkat dan sengit. Pasokan meningkat dan konsumen mempunyai lebih banyak pilihan mengulangi kesalahan serupa dilakukan. Yang ketiga ada zaman quality control, mengendalikan mutu sepanjang proses produksi. Pada perkembangan ini, mutu dikendalikan pada setiap proses produksi. Pendekatan proses mulai diberlakukan tetapi masih lebih terfokus kepada produk. Bukan proses variasi dikenali sebagai musuh dari mutu. Untuk ini statistik dan lembaran kendali atau control sheet dikembangkan untuk memantau variasi, manual, mutu, dan rencana mutu yang mendasar mulai dikembangkan
dan self-check diberlakukan untuk setiap pemilik proses owner. Selanjutnya. Yang keempat ada zaman quality assurance, menjamin mutu yang memenuhi standar. Masa ini merupakan era standarisasi selain pengendalian yang disebutkan pada zaman quality control, sistem audit dan persetujuan pihak ketiga pun diterapkan. Manual mutu lebih dikembangkan lagi untuk memenuhi persyaratan standar dengan rencana mutu yang rinci. Proses terkendali secara statistik. Mulai dilaksanakan, standarisasi mutu semakin dikembangkan. ISO 9000, ISO 9001, 9002, 9003 dari versi 1987 dan 1994 merupakan salah satu yang paling dikenal oleh dunia internasional. Sistem ini dikembangkan dari tahun 1980-an hingga 1990. Yang kelima ada zaman mutu terpadu, yaitu Total Quality Management, TQM, mutu melalui pengelolaan dan keterlibatan semua pihak. Masa ini masih terus berkembang hingga saat ini dan continue improvement merupakan tema utamanya dengan pemahaman bahwa persyaratan konsumen merupakan sasaran yang selalu bergerak. Sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuan konsumen, mutu perlu dikembangkan sepanjang waktu. Pengalaman dan pengetahuan konsumen secara bersamaan dan akan membentuk persepsi konsumen tertentu yang disebut dengan customer mindset. Customer mindset juga akan dipengaruhi oleh pendidikan, tingkat pesaing, pengalaman sebelumnya, dan lain-lain. Akibatnya harapan konsumen juga dan berubah sepanjang waktu. Untuk merespon hal ini, produser juga harus berubah atau lebih tepat lagi menaikkan mutunya. Dan proses ini tidak akan pernah berakhir sepanjang otak manusia masih bisa belajar.